Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 8 yang luar biasa. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang penuh warna, yaitu dunia dongeng. Dunia yang dipenuhi imajinasi, kejadian-kejadian ajaib, dan pesan-pesan bijak yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalian mungkin sudah sering mendengar cerita rakyat atau dongeng sejak kalian masih kecil. Tapi, kalian tahu tidak sih, dongeng bukan hanya untuk anak-anak. Di dalamnya ada banyak nilai moral, pelajaran hidup, dan gambaran tentang kehidupan sosial yang masih relevan bagi kita sampai sekarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan berlatih menyimak dengan mendengarkan sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkannya, cobalah membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tetapi juga mencoba merasakan, menafsirkan isi cerita. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia cerita. Selamat menyimak. Legenda air terjun Napal Carik. Di Desa Muara Emil, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, terdapat sebuah air terjun yang dinamakan air terjun Napal Carik karena suara airnya bercarik atau bergemericik dan jatuhnya ke napal atau tanah keras menyerupai batu. Di Sungai Emil memang terdapat air terjun, sebab banyak curug yang menyerupai air terjun kecil. Tetapi yang sering dikunjungi dan dikenal oleh wisatawan adalah tempat pemandian dan bersembunyi Putri Dayang Rindu. Berdasarkan cerita para puyang atau pendahulu, salah seorang Sultan Palembang meminta kepada seluruh masyarakat desa, terutama yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari 9, untuk mengumpulkan telur. Telur itu akan digunakan sebagai perkat pembangunan benteng pertahanan dari serangan penjajah. Dalam perjalanan mengumpulkan telur, Sultan melihat banyak gadis-gadis desa yang cantik. Ia pun berniat mempersunting salah satunya sebagai istri. Ia pun memerintahkan prajurit dan hulu balangnya untuk mengumpulkan para gadis. Namun, setelah para gadis terkumpul, Sultan merasa belum ada yang cocok. Sampai akhirnya, Sultan menemukan sebuah bangki emas yang hanyut di sungai. Sultan lalu memerintahkan prajuritnya untuk mencari siapa pemilik bangki emas itu. Setelah ditelusuri, akhirnya diketahui pemilik bangki emas adalah anak gadis dari seorang wanita bernama Kerio Carang. Untuk memastikannya, lalu Sultan bersama prajuritnya mendatangi rumah Kerio Carang, dan ternyata tebakannya tidak meleset. Sultan pun mengutarakan maksudnya ingin membawa putri Kerio Carang untuk dijadikan permaisuri. Mendengar keinginan Sultan, baik Kerio Carang maupun putrinya tidak setuju. Merasa keinginannya ditolak, Sultan tidak terima. Sehingga sempat terjadi perkelahian. Namun, ternyata Kerio Carang dan putrinya bukan orang sembarangan. Mereka memiliki kesaktian sehingga berhasil lolos dari tangkapan Sultan. Dalam upaya melarikan diri, akhirnya Putri Kerio Carang memilih bermukim di hutan di Desa Muara Emil, tepatnya di lokasi air terjun Napal Carik sekarang. Setelah sekian lama bersembunyi dari kejaran Sultan,
Palembang, Putri merasa kesepian. Ia pun sesekali keluar ke desa terdekat. Kecantikan Putri pun dikenal luas oleh masyarakat desa. Namun, di balik kecantikannya itu, Putri ternyata sangat kesepian. Ia pun sering pulang ke rumah orang tuanya dan menangis tak kunjung henti. Kasihan dengan putrinya, akhirnya Keryo Carang mendatangi desa Muara Emil dan menemui 3 Puyang, yakni Puyang Tanjung, Puyang Matauh, dan Puyang Dusun Ilir. Keryo Carang meminta kepada 3 Puyang tersebut untuk memberi nama kepada putrinya supaya tidak menangis lagi. Jika nama tersebut cocok, ia akan memberikan imbalan hadiah. Nama yang diberikan Puyang Tanjung dan Puyang Matauh ternyata tak mampu menghentikan tangisan putri. Saat giliran Puyang Dusun Ilir yang memberinya nama, Putri Dayang Rindu, tangisan sang putri akhirnya berhenti. Setelah sekian lama, akhirnya Sultan dan prajuritnya mengetahui keberadaan sang putri Dayang Rindu. Lalu, ia bersama prajuritnya menuju ke desa Muara Emil dan melakukan pencarian ke tempat persembunyiannya di air terjun Napal Carik. Setelah ditemukan, Putri Dayang Rindu tetap menolak keinginan Sultan. Akhirnya, Sultan semakin marah dan memotong tubuh putri menjadi 2 bagian. 2 bagian ini berubah menjadi bebatuan yang kemudian dialiri air, sehingga menjadi air terjun yang dinamakan air terjun Napal Carik. Ada beberapa pantangan yang harus dipegang oleh para pengunjung, yakni harus mempunyai niat baik. Selain itu juga, selama di lokasi air terjun Napal Carik, jangan berkomunikasi dengan bahasa Palembang. Sebab, jika dilanggar, hujan akan turun. Hal tersebut karena Putri Dayang Rindu sangat membenci Sultan Palembang. Nah, itulah dongeng legenda air terjun Napal Carik. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa memaksakan kehendak dan menyalahgunakan kekuasaan bisa membawa akibat yang buruk. Kita juga diajak untuk menghargai pilihan orang lain dan berani mempertahankan hal yang benar. Semoga dongeng ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian memahami cerita yang telah disampaikan. Soal nomor 1. Alasan air terjun itu dinamakan Napal Carik adalah: alasan air terjun itu dinamakan Napal Carik adalah A. Karena berada di tanah berpasir. Karena berada di tanah berpasir. B. Karena airnya jatuh di atas napal dan berbunyi bercarik. Karena airnya jatuh di atas napal dan berbunyi bercarik. C. Karena tempat mandi para putri kerajaan. Karena tempat mandi para putri kerajaan. D. Karena ditemukan oleh Pak Sultan Palembang. Karena ditemukan oleh Sultan Palembang. Dua,
Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Sultan Palembang, B. Kerio Carang, C. Putri Dayang Rindu, D. Puyang Dusun Ilir. Tiga. Tujuan Sultan Palembang meminta masyarakat. Tujuan Sultan Palembang meminta masyarakat mengumpulkan telur adalah A. Untuk dijual, B. Untuk bahan makanan, B. Untuk bahan makanan, C. Untuk perekat pembangunan benteng, D. Untuk dijadikan hadiah pada gadis desa, Empat. Mengapa Sultan mendatangi rumah Kerio Carang? A. Untuk menagih hutang, B. Untuk meminta izin menikahi putrinya, C. Untuk membeli bangki emas, D. Untuk mengumpulkan telur. 5. Kerio Carang dan putrinya berhasil lolos dari Sultan karena A. Dibantu warga desa, B. Memiliki kesaktian, C. Sultan membiarkan mereka pergi, D. Mereka bersembunyi di kerajaan. Enam. Apa alasan putri sering merasa sedih dan menangis? A. Kehilangan bangki emas, B. Takut tinggal di hutan, C. Merasa kesepian, D. Tidak bisa kembali ke desa. 7. Nama yang berhasil menghentikan tangisan putri adalah A. Dayang Ilir, B. Putri Cahaya Rindu,
C. Putri Matahari. D. Putri Dayang Rindu. Delapan. Konflik utama dalam dongeng tersebut adalah konflik utama dalam dongeng tersebut adalah A. Perselisihan antara para puyang. Perselisihan antara para puyang. B. Sultan memaksa Putri Dayang Rindu menjadi permaisuri. Sultan memaksa Putri Dayang Rindu menjadi permaisuri. C. Warga menolak perintah Sultan. Warga menolak perintah Sultan. D. Hilangnya bangki emas di sungai. Hilangnya bangki emas di sungai. Sembilan. Bagaimana reaksi Sultan? Bagaimana reaksi Sultan ketika Putri Dayang Rindu tetap menolak lamarannya. Tetap menolak lamarannya. A. Sultan pergi dengan kecewa. Sultan pergi dengan kecewa. B. Sultan mengampuni Putri. Sultan mengampuni Putri. C. Sultan memotong tubuh Putri. Sultan memotong tubuh Putri. D. Sultan meminta para puyang menilai. Sultan meminta para puyang menilai. Sepuluh. Amanat yang dapat dipetik dari dongeng tersebut adalah amanat yang dapat dipetik dari dongeng tersebut adalah A. Kekuasaan harus dituruti. Kekuasaan harus dituruti. B. Keindahan selalu membawa kebahagiaan. B. Keindahan selalu membawa kebahagiaan. C. Setiap paksaan selalu membawa akibat buruk. Setiap paksaan selalu membawa akibat buruk. D. Hidup di hutan lebih aman. Hidup di hutan lebih aman. Nah, itulah beberapa pertanyaan dari dongeng yang kita dengar tadi. Semoga pertanyaan ini bisa sedikit memantik atau mengukur berapa kemampuan menyimak kalian ya, siswa-siswi. Saya harap soal atau pertanyaan yang saya berikan dapat dijawab dengan benar dan sesuai dengan dongeng yang saya bacakan tadi. Setelah kalian mengerjakan soal-soal tadi, semoga kalian semakin memahami alur cerita, tokoh, dan pesan moral dari dongeng yang telah disimak. Kegiatan ini bertujuan melatih kalian agar lebih teliti dan fokus saat mendengarkan cerita. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tetapi juga memahami dan mengambil pelajaran dari setiap kisah. Teruslah menjadi pelajar yang bijak, tidak hanya mampu menjawab soal, tetapi juga mampu menerapkan pesan cerita dalam kehidupan sehari-hari.
Sampai jumpa pada cerita berikutnya dan tetap semangat belajar.